Kamu berdiri di Borobudur saat fajar. Kabut masih tebal. Lalu matahari naik dan bayangan stupa mulai bergerak pelan. Teratur, seperti jarum jam. Pertanyaannya, ini kebetulan atau desain? Kalau Borobudur memang membaca waktu, maka candi ini bukan hanya tempat ibadah, tapi instrumen. Dan instrumen itu sebesar bukit. Dan kalau ini benar, ada pertanyaan yang lebih mengerikan. Siapa yang membutuhkan jam raksasa di Jawa abad ke-9? Selamat datang di misteri yang mirip efek Gunung Padang. Satu klaim kecil bisa mengguncang cara dunia memandang sejarah Indonesia. Misteri ini meledak bukan dari ruang kuliah, tapi dari kamera, drone, time-lapse. Orang-orang merekam satu hal, bayangan di Borobudur selalu punya pola. Ada yang lalu bertanya, kalau aku berdiri di titik ini jam 7, bayangannya di mana? Jam 8, pindah kemana? Dan yang mengejutkan, jawabannya terlihat konsisten. Dari situ muncul ide yang membuat orang sulit tidur. Mungkin Borobudur adalah jam matahari raksasa, sejenis sundial yang rumit, berbentuk mandala. Dan seperti semua misteri besar, begitu kamu melihatnya sekali, kamu tidak bisa tidak melihatnya lagi. Sebelum kita tergoda terlalu jauh, kita harus berpijak. Secara umum, Borobudur dikaitkan dengan Wangsa Shailendra dan dibangun sekitar abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Strukturnya bertingkat-tingkat, kaki, tubuh, puncak, dan narasi yang paling kuat di dunia akademik menyebutnya sebagai mandala raksasa untuk ziarah, bukan mesin penghitung jam. Jumlah elemennya bukan dongeng, reliefnya ratusan panel, arca Buddha ratusan, stupa berlubang puluhan. Angka-angka ini dicatat dan dipelajari, bukan sekadar legenda. Borobudur sempat tertelan waktu, tertutup tanah dan vegetasi, lalu kembali dikenal luas pada masa kolonial. Nama Thomas Stamford Raffles sering muncul dalam catatan awal abad ke-19 tentang peninjauan situs. Di abad ke-20, pemugaran besar dilakukan dan proyek UNESCO pada 1970-an menjadi tonggak penting penyelamatan Borobudur dari ancaman kerusakan. Para ahli seperti N.J. Krom, juga arkeolog Indonesia seperti Sukmono, menempatkan Borobudur dalam konteks sejarah agama, seni dan kekuasaan Jawa kuno. Itu fondasi yang tidak bisa kita buang. Tapi ada sesuatu yang mengganggu kesimpulan mandala saja. Karena Borobudur terlalu presisi untuk sekadar indah. Ia bertingkat melengkar, lalu berubah menjadi platform-platform yang terasa seperti cincin. Kalau kamu arsitek, kamu akan bertanya, kenapa harus sesistematis itu? Kejanggalan berikutnya, orientasi. Borobudur punya hubungan kuat dengan arah mata angin. Banyak candi memang begitu, tapi di sini efeknya terasa instrumental. Lalu ada poros mendut pawon Borobudur. 3 candi pada satu garis lurus yang sering dijelaskan sebagai rut prosesi ritual. Tapi bagi pikiran yang curiga, garis lurus itu juga bisa berarti sumbu pengukuran. Dan akhirnya anomali yang paling menggoda, bayangan. Di jam-jam tertentu bayangan stupa jatuh seperti penunjuk, rapi, seolah ada skala tak terlihat. Sekarang kita ambil penjelasan yang paling kuat dan paling masuk akal. Borobudur adalah model kosmos dalam Buddhisme Mahayana. Kaki hingga puncak adalah perjalanan batin. Di teras-teras, peziarah berjalan memutar searah jarum jam, pradaksina. Setiap putaran adalah pembacaan relief, etika, sebab akibat, kisah-kisah, hingga hening. Dalam kerangka ini, simetri bukan untuk jam. Simetri adalah disiplin, repetisi adalah meditasi, angka adalah simbol, bukan angka jam. Banyak situs suci memang selaras dengan langit tanpa harus menjadi observatorium. Karena manusia tradisional hidup bersama matahari, itu normal. Jadi, untuk sains arkeologi, jawaban aman adalah Borobudur dibuat untuk ritual, pendidikan spiritual, dan legitimasi kekuasaan.
Tapi misteri tidak mati oleh jawaban aman. Misteri mati oleh pengukuran, dan pengukuran mulai dilakukan oleh peneliti, fotografer, pengamat langit, bahkan publik. Mereka menandai titik, mengulang di hari berbeda, membandingkan posisi matahari, dan beberapa melaporkan hal yang menggoda, bayangan puncak mendarat pada area-area tertentu dengan pola yang terasa berulang. Kalau kamu arsitek, kamu langsung berpikir, bayangan itu bisa jadi fitur, bukan efek samping. Sama seperti jendela gereja yang sengaja dibuat agar cahaya jatuh ke altar pada hari tertentu. Masalahnya, laporan seperti ini sering tersebar sebagai potongan video, tanpa metodologi ketat, tanpa koreksi musim, elevasi matahari, dan perubahan cuaca. Jadi akademisi ragu dan publik semakin penasaran. Dan justru disitulah titik baliknya. Borobudur tiba-tiba terasa seperti perangkat yang menuntut diuji, bukan sekadar dikagumi. Sekarang kita masuk wilayah hipotesis, bukan untuk menabrak sains, tapi untuk bertanya. Bagaimana kalau Borobudur punya fungsi tambahan sebagai penanda waktu ritual? Bukan jam, menit, detik seperti di dinding rumah, tapi jam yang menjawab pertanyaan penting bagi kerajaan agraris dan religius. Kapan musim bergeser? Kapan hari suci tertentu? Kapan momentum kosmik yang tepat? Cara kerjanya tidak harus rumit. Struktur tinggi jadi gnomon, penunjuk bayangan, teras-teras jadi skala, tangga dan sudut jadi garis referensi. Matahari melakukan sisanya. Kalau kamu pernah melihat sundial kuno, kamu tahu satu hal. Keindahan sundial justru pada kesederhanaannya. Tapi Borobudur tidak sederhana. Ia seperti sundial yang dijadikan gunung. Versi lebih gelap dari hipotesis ini yang sering muncul dalam diskusi internet ala efek Gunung Padang berbisik begini. Mungkin ada pengetahuan astronomi dan geometri yang lebih tua, diwariskan, lalu disamarkan dalam bentuk religius. Kita harus jujur, ini belum terbukti. Tapi juga tidak bisa ditertawakan begitu saja. Karena struktur besar sering punya fungsi ganda, sakral sekaligus praktis. Dan pada titik ini pertanyaan berubah. Bukan Borobudur jam atau bukan, tapi apakah kita cukup serius untuk mengujinya dengan data? Kalau Borobudur terbukti memiliki sistem penanda waktu sekecil apapun, maka ia adalah gabungan arsitektur, ritual, dan sains langit dalam satu tubuh batu. Itu berarti masyarakat pembangunnya tidak hanya memikirkan akhirat. Mereka memikirkan keteraturan alam. Mereka mengamati, mencatat, dan menata ruang agar selaras dengan langit. Dan itu akan menempatkan Jawa kuno di peta yang lebih besar. Tradisi arsitektur dunia yang mampu mengunci fenomena astronomi ke dalam batu tanpa teknologi modern. Lebih dalam lagi, ini mengubah narasi pinggiran dan pusat, karena pengetahuan tidak selalu lahir di tempat yang paling sering disebut sejarah dunia. Tapi ada konsekuensi lain. Kalau publik terus mendorong klaim tanpa riset, misteri berubah jadi mitos murahan. Dan Borobudur tidak pantas diperlakukan seperti itu. Di atas semua teori, ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Borobudur adalah mesin emosi. Ia membuat manusia kecil dan waktu terasa besar. Kalau Borobudur memang jam, maka jam itu bukan sekadar alat. Itu pernyataan. Matahari akan selalu kembali, musim akan selalu berganti, dan hidup manusia hanya sebentar. Dan kalau Borobudur bukan jam, kalau semua ini hanya kebetulan geometri, itu juga tidak mengurangi keajaibannya. Karena berarti manusia mampu menciptakan keteraturan yang terlihat seperti kosmos hanya dari iman dan seni. Mungkin itulah pelajaran paling sunyi. Kita membangun untuk melawan lupa. Kita memahat agar waktu tidak menang sepenuhnya. Karena pada akhirnya, jam apapun yang paling menakutkan adalah jam di dalam dada kita sendiri. Sekarang aku lempar ke kamu. Pilih satu. Borobudur itu mandala murni atau mandala yang juga menyembunyikan sistem penanda waktu ritual. Tulis di komentar metode pembuktian versimu. Kalau kamu jadi peneliti, kamu akan mengukur
Apa azimut matahari, panjang bayangan, titik jatuh bayangan saat equinox, atau korelasi dengan poros mendut sampai pawon sampai Borobudur. Dan satu aturan, jelaskan dengan langkah yang bisa diuji orang lain. Biar perdebatan kita naik kelas, dari percaya atau tidak, menjadi bukti atau tidak. Terakhir, kalau leluhur kita mampu membangun monumen yang masih bisa berbicara tentang langit setelah 1000 tahun, apalagi yang sejarah sembunyikan hanya karena kita belum berani bertanya?